Relasi demokrasi Pancasila dan toleransi memiliki hubungan yang erat dalam konteks Indonesia. Demokrasi Pancasila memberikan landasan hukum dan keleluasaan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik untuk melindungi hak-hak minoritas serta kebebasan beragama. Toleransi merupakan sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan menghargai hak-hak individu dan kelompok lain. Toleransi ini diperlukan dalam demokrasi Pancasila untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang inklusif, menjaga kerukunan, dan menghindari konflik. Toleransi menjadi sangat penting di Indonesia karena negara ini memiliki keragaman yang luar biasa dalam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila dan toleransi bekerja sama untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi kebebasan dan melindungi hak-hak dasar semua warga negara tanpa memandang perbedaan. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini yang berdasarkan pada solidaritas mekanisme sekarang telah bertransformasi menjadi solidaritas fungsional dengan nilai-nilai individualita pada lembaga koperasi. Secara aksiologis, ekonomi Pancasila perlu ditegaskan sebagai perekonomian yang bertujuan untuk mengatas masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan ketimpalan, kesenjangan, eksploitasi, dan ketergantungan melalui partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang beradil dan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 45 adalah sistem di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan luas dalam mengambil keputusan politik dan administrasi negara. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet, menjalankan kebijakan pemerintah, mengawasi pelaksanaan hukum, dan memiliki kontrol atas kekuatan militer. Presiden juga bertindak sebagai simbol persatuan nasional dan pemimpin dalam hubungan internasional. Meskipun presiden memiliki kekuasaan yang signifikan, kekuasaan legislatif tetap berada di tangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat. DPR memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan penting seperti anggaran negara dan perjanjian internasional. Sistem pemerintahan presidensial dalam Undang-Undang 1945 juga mengakui keberadaan lembaga kehakiman yang independen. Seperti Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, sistem pemerintahan presidensial dalam Undang-Undang 1945 di Indonesia telah mengalami variasi dalam hal distribusi kekuasaan antara presiden dan DPR, tergantung pada periode pemerintahan. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Mereka adalah generasi penerus yang akan mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan di berbagai bidang, baik di bidang pemerintahan, bisnis, pendidikan, atau masyarakat secara umum. Ada beberapa alasan mengapa mahasiswa menjadi estafet kepemimpinan masa depan. Pendidikan dan pengetahuan. Mahasiswa memiliki akses ke pendidikan formal yang membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif, energik, dan inovatif. Mahasiswa seringkali memiliki semangat yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk berpikir secara kreatif, aktivisme, dan kepemimpinan muda. Banyak mahasiswa terlibat dalam organisasi, klub, atau gerakan sosial di kampus. Kesadaran sosial dan kepedulian. Mahasiswa seringkali memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial di lingkungan. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Jaringan dan kolaborasi. Mahasiswa dapat membangun jaringan yang luas
dan beragam selama masa kuliah. Mereka berinteraksi dengan teman sekelas, dosen, praktisi industri, dan mungkin juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pertukaran internasional atau magang. Dalam rangka mempersiapkan kepemimpinan masa depan, mahasiswa juga perlu mengembangkan sikap belajar sepanjang hayat, berkomitmen untuk terus meningkatkan diri dan mengambil tanggung jawab kepemimpinan di lingkungan kampus dan komunitas, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada dan membangun keterampilan yang diperlukan. Mahasiswa sering sekali menjadi garda terdepan dalam membela aspirasi rakyat. Mereka memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang kuat dalam masyarakat karena beberapa alasan: kritis dan berpikir mandiri. Mahasiswa cenderung memiliki pola pikir yang kritis dan mampu berpikir mandiri. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk secara efektif membela aspirasi rakyat yang mungkin terpinggirkan atau diabaikan. Kesadaran sosial. Mahasiswa sering sekali sangat peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Mereka dapat mengidentifikasi ketidakadilan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka berkomitmen untuk melawan ketidakadilan tersebut. Organisasi dan mobilisasi. Mahasiswa memiliki kecenderungan untuk membentuk organisasi kelompok advokasi atau gerakan mahasiswa di kampus mereka. Mereka mengorganisir aksi protes, demonstrasi, atau kampanye yang bertujuan untuk memperjuangkan isu-isu penting dalam masyarakat. Aksi ke sumber daya dan informasi. Mahasiswa sering sekali memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan informasi. Dengan menggunakan sumber daya, mahasiswa dapat membantu membela aspirasi rakyat dengan menyediakan informasi yang relevan, fakta, dan data yang mendukung. Solidaritas dan pengaruh. Mahasiswa seringkali memiliki kekuatan dalam jumlah dan solidaritas. Mahasiswa juga sering menjadi penggerak sosial yang dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan orang lain dalam masyarakat. Mereka dapat membela aspirasi rakyat dengan cara yang lebih luas dan signifikan. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam membela aspirasi rakyat tidak selalu mudah. Mereka mungkin menghadapi tantangan dan hambatan, termasuk penindasan, kriminalisasi, atau pemberantasan kebebasan berpendapat.